Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zona Listrik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya. Dan semoga saja untuk kedepannya saya akan selalu konsisten untuk membahas tentang dunia kelistrikan. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu motor listrik. Di hadapan kita semua sekarang sudah terlihat adalah motor listrik, ataupun biasa orang awam biasa menyebutnya adalah dinamo ya. Untuk motor listrik sendiri ada beberapa macam. Ada motor listrik AC ataupun juga motor listrik DC. Untuk jenis-jenisnya macam-macam, dan di hadapan kita semua sekarang adalah motor listrik AC, jenisnya motor induksi. Untuk cara kerja motor listrik sendiri adalah si alat ini merubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Berbanding terbalik dengan generator. Kalau generator merubah energi mekanikal menjadi energi listrik ya. Baik, untuk struktur dari motor listrik sendiri ada dua bagian inti. Ada yang disebut dengan stator dan juga ada yang disebut dengan rotor. Untuk cara kerjanya adalah si stator ini pada saat teraliri listrik menghasilkan medan magnet dan memutar rotor. Dan karena rotor sendiri adalah semacam besi bulat yang sudah didesain dan dikopel dengan sebuah shaft ya. Yang ini seperti as ini. Dan pada saat teraliri listrik sehingga as ataupun shaft ini berputar sehingga dapat menggerakkan suatu alat, karena dikopel bisa jadi dengan puli ataupun dengan gear, dan dari gear punya pun dikopel lagi dengan gearbox, jadi bisa menggerakkan suatu mesin industri. Untuk pemasangan motor listrik sendiri harus disesuaikan dengan beban ya. Misalkan bebannya blower dengan impeller ukuran berapa, kita harus sesuaikan juga. Ada beberapa hal yang harus kita analisa dengan kuat sehingga penyesuaian penggunaan motornya sesuai juga. Baik, untuk strukturnya bisa kita lihat di sini. Untuk dari struktur bodinya terlihat bersekat-sekat kayak gini ya. Ini mempunyai maksud dan tujuan adalah supaya aliran angin yang dihasilkan oleh kipas ya, yang di dalam cover ini adalah kipas, karena dikoppel dengan kipas, dia menghasilkan aliran angin dapat melewati sekat-sekat ini dan bertujuan sebagai pendingin bodi motor. Biasanya bisa jadi panas karena gesekan bearing ya, mungkin karena bearingnya sudah kocak, ataupun juga dari hasil aliran listrik yang di dalam statornya menghasilkan energi listrik sehingga dapat mendinginkan dari bodi motor ya, untuk menghindari overheating. Dan di atasnya sendiri ini ada semacam Johnson box ataupun box ya. Di sini ada terminal, ada juga yang isinya 6 terminal, ada juga yang 9 ataupun 12 tergantung dengan kabel ataupun lead yang keluar dari motor listrik ya. Dan di dalam sini lah biasanya dikoneksi beberapa rangkaian, bisa dikonek star ataupun delta ya. Dan untuk penyesuaian dengan mesin industri, seharusnya motor listrik harus didasari dengan atau penggunaannya berdasarkan dengan nameplate yang tertera di motor listrik. Contoh nih, seperti ini saya tunjukkan. Di sini tertera motor listrik ini dengan daya 2,2 kW ya, 3 HP, dan menggunakan tegangan 220 volt, 380 volt, dengan mempunyai ampere 8,39 di 220 volt dan di 380 volt di 4,85 ampere ya. Bisa dikoneksi secara delta ataupun bintang ya. Frekuensinya 50 Hz dan mempunyai putaran 2840 RPM ataupun rotasi per menit ya. Harus disesuaikan juga bebannya dengan motor listrik, karena jika melebihi beban kemampuannya, motor listrik ini dapat berakibat bisa jadi terbakar, bisa juga kalau proteksinya bagus mungkin di overloadnya atau di proteksinya bisa ngetrip ya, jadi mengamankan motornya ya. Seperti ini bentuknya, bisa dilihat. Motor listrik macam-macamnya banyak. Ada motor induksinya, ada motor sinkronnya, ada motor DC-nya juga, ada motor DC yang magnetnya tetap, ada juga macam-macam yang lainnya. Silakan di browsing ataupun jenis-jenisnya dan sesuaikan dengan beban yang akan digunakan. Baik teman-teman, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Kita sama-sama belajar. Kalau bisa saya sharing, jika saya keliru ataupun salah silakan isi di kolom komentar. Jika Anda suka video saya silakan like ya. Dan jika mau mensupport saya lagi silakan subscribe biar bisa melihat video saya selanjutnya.
Dan untuk konten saya selanjutnya, insya Allah saya akan mencoba membahas tentang kontrol motor sistem ataupun suatu rangkaian yang dapat mengkontrol sebuah rangkaian motor, bisa jadi DOL, direct online, start delta ataupun forward reverse, seperti itulah untuk kedepannya ya. Selalu jaga keamanan jika Anda bekerja di bidang listrik, jaga safety karena listrik itu lumayan punya resiko tinggi jika dikerjakan dengan asal-asalan. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga channel saya dan konten-konten saya dapat bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.